Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satunya adalah nikmat jasmani dan nikmat rohani. Dan nikmat yang paling penting yaitu nikmat hidayah, sehingga kita bisa istiqomah di dalam dinul Islam ini, istiqomah di dalam Islam. Ayah bunda sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini saya berada di SMP Al-Imam Islamic School, dan bersama saya pada kesempatan hari ini yaitu dengan Ustadz Yogi selaku kepala sekolah SMP Al-Imam Islamic School. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang, akan bertanya tentang PBDB di SMP Al-Imam Islamic School. Mungkin hal yang paling mendasar tentang PBDB SMP Al-Imam Islamic School, yaitu kenapa harus memilih SMP Al-Imam Islamic School. Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz, kenapa sih harus memilih SMP Al-Imam Islamic School, Ustaz? Masya Allah. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ustaz Khalid, alhamdulillah pagi ini bisa kita berbincang kaitannya dengan pendaftaran atau penerimaan peserta didik baru di Al-Imam, khususnya di unit SMP ya. Berbicara mengenai alasan mengapa memilih SMP Al-Imam, tentu di sini ada beberapa faktor sini ya yang mungkin bisa sama-sama kita sebutkan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bahan pertimbangan gitu ya. Ada apa dengan SMP Al-Imam ini? Kenapa berbeda dengan sekolah-sekolah yang lainnya yang ada di sekitar Cilengsi dan Cibubur dan Bekasi ini ya. Berbicara di SMP Al-Imam, alhamdulillah khususnya di seluruh unit Al-Imam dari mulai PGTK, SD dan juga SMP, kita sudah mulai membuka pendaftaran ya dari bulan September kemarin ya. September dan juga Oktober, 2 bulan pertama ini kita masuk pada promosi awal gitu ya, untuk masuk di sekolah Al-Imam ini. Dan kita masih ada tersisa slot ya untuk gelombang namanya early bird ya. Early bird. Jadi early bird itu ya yang memang masuk di awal-awal gitu ya. Spesial ya. Spesial karena memang diskonnya cukup besar ya. Yang awalnya 20.400.000 kurang lebih. Di early bird ini total semua masuk di awal itu hanya 15.500.000. Masya Allah, potongannya sangat banyak, 15.500.000 itu sudah termasuk Acer Chromebook yang akan digunakan oleh siswa-siswi di SMP Al-Imam. Kemudian juga ada uang gedung ya. Kemudian ada uang kegiatan selama 1 tahun, buku selama 1 tahun, seragam sebanyak 6 setel ya, untuk dipakai setiap harinya, dan juga baju olahraga. Kemudian juga untuk SPP bulan Juli sudah termasuk di situ. Dan berbicara mengenai SMP Al-Imam, ya ini yang agak berbeda mungkin dengan yang lainnya. Tadi sudah kita sebutkan tadi, yang pertama kita menggunakan Acer Chromebook dalam pembelajaran sehari-harinya. Ya, lebih banyak menggunakan Chromebook tersebut, baik itu ketika melaksanakan tugas dari gurunya, jadi kerjakan di Chromebook gitu ya. Begitupun juga penjelasan-penjelasan dari guru itu, modul ajarnya itu juga dikirimkan ke anak-anak dan bisa dibuka di Chromebook tersebut. Ya, kemudian juga ulangan harian dan lain-lain. Bahkan mulai tahun ini PTS dan juga PAS semuanya juga sistemnya menggunakan Chromebook karena sudah ada di kelas 7 dan kelas 8. Dan tahun depan, semua ke jenjang 7, 8, 9 sudah full Chromebook, insya Allah. Dan ini menjadi daya tarik juga ya, menggunakan Chromebook ini. Penggunaannya berbeda dengan laptop biasa, karena memang sudah kita pakai ya selama 1 tahun lebih dari yang siswa kelas 8 sekarang
memang baterai ketahanan baterainya itu sangat lama ya, sampai dengan 9 jam. Masya Ini Allah. cocok digunakan untuk belajar. Jadi dicas di rumah terlebih dahulu, dan pengecasannya pun nggak lama ya. 1 sampai 2 jam itu sudah full digunakan untuk 9 jam pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian target yang lain dari SMP Al-Imam Islamic School ini juga dari sisi hafalan Al-Quran ya. Kita menargetkan siswa-siswi yang lulus dari SMP Al-Imam minimal memiliki hafalan 2 juz. 2 juz yang diujikan setiap juznya ya, akan ada munakosyah nantinya dengan pihak LPTQ dari Kemenag. Alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun lebih ya. Ini masuk tahun kedua, kita bekerja sama dengan pihak LPTQ, dan alhamdulillah ya, dari siswa-siswi kita yang pernah mengikuti munakosyah ini dan mendapatkan surat dinyatakan lulus dari pihak Kemenag ya, yang di sini diwakili oleh pihak LPTQ, maka alhamdulillah surat tersebut Masya Allah gitu ya, sangat berguna ketika kita gunakan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Anak-anak yang lulus di SMP tahun lalu 2022, alhamdulillah ketika masuk mendaftar ke SMA negeri, nah, diantaranya menggunakan jalur prestasi hafalan itu, nah itu berkasnya langsung masuk. Masya Allah. Berarti dipermudah ya. Nah, berkasnya langsung masuk. Beda halnya dengan siswa-siswi lain itu ya, membawa sertifikat dari lembaga apapun itu, ketika mengajukan untuk jalur prestasi, maka pihak sekolah negeri tersebut, SMA negeri tersebut ya meminta ya calon siswanya itu untuk diuji kembali. Oh, berarti dites ulang lagi. Nah, dites ulang lagi di pihak di Kemenag. Akan tapi kita memang munakosyahnya dengan Kemenag gitu. Suratnya sudah ada, jadi tidak perlu lagi ada ujian ulang gitu ya, karena memang kita sudah diuji oleh pihak Kemenagnya. Alhamdulillah, ini salah satu usaha kita untuk mempermudah siswa-siswi kita ketika lulus nantinya. Begitu juga dalam hal pembelajaran ya, dalam satu kelas itu ada kita batasi siswa-siswi dalam satu kelas itu maksimal hanya 28. Oh, 28. 28. Nah, yang sekarang berjalan itu maksimal ada 27 ya, belum ada yang nyampe maksimal 28. Ya, ada 27, ada 26, 23 dan 20 ya, yang kelas 8 sekarang. Begitupun juga kalau kita mau lihat bagaimana kondisi kelasnya, mungkin kita lihat di atas. Boleh, Ustaz? Gedungnya seperti apa. Betul. Gitu ya. Kemudian fasilitas seperti lapangan bisa kita lihat di atas. Nah, boleh, Ustaz. Selain kita mengetahui keunggulannya, kita pun harus mengetahui fasilitas yang ada ya, Ustaz ya? Ya, fasilitas yang ada nanti kita perlihatkan di atas, insyaallah. Mungkin kita bisa langsung, Bisa, Ustaz? silakan. Mari. Ayah bunda sekalian, alhamdulillah tadi sudah dijawab pertanyaan yang pertama, yaitu kenapa kita harus memilih SMP Al-Imam Islamic School. Ternyata di SMP Al-Imam Islamic School memiliki keutamaan yang luar biasa, memiliki keunggulan yang luar biasa daripada sekolah-sekolahan di sekitaran Cilengsi. Yang pertama memiliki Chromebook saja. Ya, Kita memiliki Chromebook yang digunakan untuk pembelajaran sehari-hari. Mungkin setelangan saya Chromebook ini kayaknya baru dipakai di daerah Cilengsi, baru di Al-Imam aja kayaknya. Sepertinya. Seperti itu. Dan kemudian dari segi hafalan, Masya Allah ya, ternyata siswa-siswi lulusan Al-Imam Islamic School itu ketika mau masuk ke jalur prestasi ke negeri tanpa dites lagi, sertifikatnya berarti kuat ya, Ustaz ya? Dan hafalan pun diakui oleh Kemenag. Masya Allah, itu salah satu
keutamaan yang dimiliki oleh SMP Al-Imam Islamic School. Jadi penasaran, ayah bunda sekalian, apa sih visi misinya sekolahan Islam tetapi menggunakan pembelajaran semi offline, bisa dikatakan semi online. Mereka belajar di sekolah Islam tapi menggunakan Chromebook, menggunakan IT. Masya Allah, ini jarang sekali jarang sekali ada sekolahan yang menggunakan pembelajaran seperti ini. Mungkin bisa jelaskan, Ustaz, visi misinya, Ustaz? Boleh. Bisa sampai menggunakan Chromebook dan sebagainya, Ustaz? Seperti itu, Ustaz. Gimana visi misi dari SMP Al-Imam Islamic School itu sendiri? Ya, untuk visi misi di SMP Al-Imam sendiri ini sebagaimana yang sudah dipaparkan itu ya dari video-video sebelumnya. Semua unit dari PGTK, SD dan juga SMP visinya sama semuanya, yaitu pertama akidah salafus sholeh, kemudian berakhlak, Quran dan Sunnah, dan juga ketiga prestasi akademik dan non akademik. Ya, dan turunan dari visi ini ya, yang pertama kaitannya dengan akidah. Ya, di sini kita memiliki quality assurance atau jaminan kualitas yang kita implementasikan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari ya, di kelas, begitu juga di luar kelas ya. Dari yang pertama ini kita memiliki turunan tentu berbicara masalah akidah ya, akidah yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian selain itu siswa-siswi kita juga kita arahkan untuk memiliki pemahaman yang benar dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sesuai tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Masya Allah. Ya, kemudian juga dari sisi hafalan hadis ya. Kaitannya dengan hadis juga ada target hafalan dari hadis, dan yang kita pakai adalah hadis Arba'in An-Nawawi. Kemudian dari sejarah Islam pun juga kita pelajari ya, kaitannya dengan sejarah para nabi, khususnya juga sejarah nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian kaitannya dengan akhlak Quran dan Sunnah. Di sini ada dua turunan. Yang pertama adalah cinta Quran. Nah, tadi sudah kita sebutkan mungkin di awal ya, targetnya 2 juz. Samping itu ya, untuk mencapai 2 juz ini pembelajaran dilakukan setiap hari ya, Senin sampai Jumat ada pelajaran Al-Qur'an di awal ya. Kemudian juga ada murojaah di awal pembelajaran Al-Qur'an itu, selain juga menambah hafalannya. Ya, kemudian juga di setiap semester kita adakan ya tadi munaqasyah bersama pihak Kemenag ya, insyaallah. Masih visi yang kedua mengenai akhlak Quran dan Sunnah ini, sebagaimana nama sekolah kita Al-Imam, nah, maka kita memiliki target juga ya, kurikulum kepemimpinan. Oh, Masya Allah. Ya, Al-Imam artinya pemimpin ya, kita ingin mengajarkan kepada anak-anak didik kita untuk menjadi seorang pemimpin ya, di masa yang akan datang. Ya. Dan dari kegiatan atau target ini ada kegiatan-kegiatan yang kita susun. Ya, diantaranya ada pergantian ketua kelas setiap 2 pekan sekali, 1 atau 2 pekan sekali. Ya, jadi semua siswa di Al-Imam ini, di SMP khususnya, harus merasakan ya, harus pernah mengalami menjadi seorang ketua kelas. Ya. Pembekalan menjadi pemimpin saja. Ya, karena ada tugas-tugas ketika ya, siswa-siswi tersebut menjadi ketua kelas, yang itu melatih ya jiwanya menjadi seorang pemimpin. Di antaranya menyiapkan ketika doa pagi, menyiapkan ketika selesai pembelajaran, mengatur ya teman-temannya ketika di kelas dan lain sebagainya. Samping itu ada kegiatan-kegiatan seperti LDKS ya, OSIS juga untuk siswa kelas 8 dan 9-nya ya. Kemudian ada upacara dan lain sebagainya. Dan kemudian yang terakhir ya, dari visi yang terakhir, prestasi akademik dan non akademik. Ini ya kaitannya dengan minat dan bakat siswa. Ya, minat dan bakat siswa. Kita fasilitasi adanya ekskul ya, dalam di luar jam pelajaran. Baik itu ekskul wajib seperti pramuka atau PMR, ataupun juga ekskul pilihan berupa olahraga, kemudian ya seperti desain grafis dan lain sebagainya. Dan itulah di antara visi misi dan juga turunan. Ya, untuk lebih jelasnya
Mungkin nanti kita bisa lihat ya di brosur, sudah ada di situ kita sampaikan Nah, Ustaz. ya secara mendetail dari awal sampai akhir ya, dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 seperti apa ya, quality assurance atau jaminan kualitas atau target dari setiap jenjang di SMP Al-Imam ini. Oh, Masya Allah. Berarti di SMP pun ada jaminan kualitas tadi ya? Ada Masya Allah. Itu dari turunan visi misinya. ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Dan ternyata tadi kita dengar, ya, ternyata kalau kita lihat dari visi misinya, lebih banyak lagi keutamaannya Ya. daripada sekolah-sekolah yang lainnya. Dan bahkan sedikit saya nambahkan, ini quality assurance ini sudah kita susun dari tingkat TK ya. Jadi Masya Allah. sampai SMP Nah, itu sebetulnya ada keterkaitan. Ya, jadi sayang sebetulnya kalau sekiranya dari lulusan TK kalau tidak melanjutkan ke SD Al-Imam. Sayang juga kalau dari SD Al-Imam selesai tidak melanjutkan ke SMP Al-Imam. berarti ada yang terpotong kalau melanjutkan ya. Dan begitu pun kita tidak menutup ya kalau dari SD luar ingin bergabung ke Al-Imam, ya maka akan kita kenalkan juga secara umum itu ya apa-apa yang memang sudah dipelajari oleh teman-temannya ketika di SD ya secara umumnya. Gitu. Supaya tidak ya, pemahamannya tidak terlalu jauh gitu ya. Betul. Ternyata luar biasa ya, Bunda sekalian. Selain IT-nya, Masya Allah, ya, kita menggunakan Chromebook dan itu digunakan setiap hari. Kemudian dari segi hafalan pun, dan tadi kita mendengarkan penjelasan dari Ustaz Yogi, ada program kurikulum pemimpinan Ustaz ya? Pemimpinan. Mungkin baru ada di Al-Imam, Masya Allah. Jadi selain mereka siswa-siswi kalau dimasukkan ke SMP Al-Imam Islamic School, mereka dapat ilmu pengetahuan secara umum, ya, dari agama, IT, dan mereka pun dibekali menjadi seorang pemimpin. Tadi kita juga sudah mendengarkan penjelasan dari Ustaz Yogi. Mereka salah satu hal yang sederhananya adalah digilir menjadi ketua kelas, Ustaz ya? Ya. Agar mereka mengetahui, oh ternyata begini menjadi seorang pemimpin. Seperti itu. Coba Ustaz, tadi kita sudah mendengarkan kelebihan, visi misi tentang SMP Al-Imam Islamic School. Kemudian untuk pendaftaran, Ustaz, Ya. gimana, Ustaz? Kita alhamdulillah sudah buka dari awal September. Nah, dan sekarang sudah masuk di akhir September ya, masih ada 1 bulan lagi. Dan info yang kita dapatkan, kuota yang tersisa tinggal 10 seat lagi. Oh, Masya Allah, tinggal 10 seat. Untuk ya periode September Oktober ya, untuk periode early bird. Early bird. Diskonnya karena cukup besar ya, kita ada masih tersisa seat 10 lagi. Baru setelah itu masuk bulan November Desember, itu masuk gelombang 1 itu sudah beda lagi tuh. Oh, Ya, maka masih ada alhamdulillah peluang ya untuk daftar di periode early bird ini. Nah, info terakhir masih ada 10 seat. silakan ayah bunda. Bagi ayah bunda mencari sekolahan setingkat SMP, MTS, dan mereka mempunyai bekal ilmu agama, ilmu kepemimpinan, dan ilmu IT, ilmu dunia ya Ustaz ya. Jadi kita nggak mengabaikan ilmu dunia ternyata Ustaz ya. Silakan, mungkin bisa bertanya, bisa datang berkunjung ke SMP Al-Imam Islamic School ya. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Ya, kalau kita bandingkan mungkin dari sisi diniyah dan juga umumnya kita 50-50. Kita 50-50. Dan porsi Al-Quran ini kita lebih banyak. Porsi Al-Quran sampai kurang lebih 20% dari kurikulum yang ada. Baru yang 80% ini ya 30% diambil agama mungkin ya. Karena 20% sudah diambil Al-Quran, baru yang 50% untuk pelajaran umum. Seperti itu. Banyak juga Ustaz ya untuk agama, terutama Al-Quran Ya. 20%. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Mungkin itu bunda sekalian bincang-bincang kita pagi hari ini bersama kepala sekolah SMP Al-Imam Islamic School. Barakallahu fiik Ustaz atas waktunya. Dan mungkin inilah bangunan SMP Ustaz ya. Ya, ini gedung yang dipakai oleh siswa-siswi kita. Dan itu apa Ustaz? Ini musola. Oh, musola. Musolanya besar Ustaz ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Ayah bunda sekalian, mungkin itu aja
bincang-bincang pada pagi hari ini bersama Kepala Sekolah SMP Al-Imam Islamic School. Barakallahu fiik, Ustaz. Ya, wafik barakallah, sama-sama. Ini saja akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.